Subaryanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan tahun 2023 di SMA Negeri 4 Muaro Jambi di kelas 1291. Selamat pagi ya. Pagi. Gimana hari ini, kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah. Oke. Di masa-masa sekarang ini masa penghujan, curah hujan cukup lebat. Jaga kondisi, jaga kesehatan, yang rumahnya jauh sedia mantel agar nanti kalau pas berangkat sekolah atau pulang sekolah tidak kehujanan. Dijaga kondisinya ya. Ya. Jaga kesehatan. Ini siapa yang nggak masuk? Iya. Masuk semua. Sini nggak masuk. Iya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba saya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengawali segala bentuk kegiatan ini dengan berdoa. Coba dibantu saya, dibantu bapaknya untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di materi tetap di geometri ruang. Kalau kemarin kita membahas jarak titik ke garis, ya, jarak titik ke garis. Nah, sebelumnya kita sudah membahas jarak antara titik ke titik. Nah, syarat titik ke titik lagi apa coba kemarin? Syarat titik ke titik adalah jarak yang dekatnya. Nah, kalau di dalam dimensi 3, di ruang dimensi, jarak titik ke titik yang titiknya ditentukan, saya ulang lagi ya, adalah sisi miring di dalam segitiga siku. Nah, kalau jarak titik ke garis, jarak yang Tegak lurus. jarak yang tegak lurus, coba saya lihat di GeoGebra. Oke. Kalau jarak titik ke titik, misalkan titik A ke titik H, titik A ke H, ini ya. Berarti itu adalah diagonal ruang ini. Ini diagonal ruang. Diagonal ruang tentunya adalah yang sisi miring. Berarti ini Anda harus mencarinya dari ini titik A ke D dulu dicari, baru ke H. Berarti jarak A ke H adalah AH kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, itu jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik. Nah, kalau jarak titik ke garis, misalkan di sini saya ada titik. Ini titiknya itu di tengah-tengah EF. Saya mau cari ke sini, ke titik ini. Berarti yang dicari adalah yang tegak lurus. Karena titik ini ke sini, titik ini ke sini. Ini kan juga garis nih, garis GH. Tetapi ini justru malah lebih panjang. Lihat, paham ya? Nah, sekarang akan ada permasalahan lagi. Permasalahan yang berikutnya yang untuk hari ini kita akan coba Anda mencari bagaimana cara menghitung jarak titik ke bidang. Ingat, bidang itu adalah kumpulan dari beberapa garis. Kumpulan dari beberapa garis akan menjadi bidang. Nah, itu yang akan menjadi acuan buat Anda. Anda mencari titik ke bidang itu menggunakan cara titik ke titik apa titik ke garis. Nanti Anda lihat sendiri.
Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk di dalam kegiatan kelompok, nanti saya arahkan untuk di kegiatan kelompok. Di kegiatan kelompok ini nanti Anda akan membahas dua masalah. Masalah yang pertama itu adalah masalah kontekstual. Masalah kontekstual. Ada orang yang membuat sebuah bangunan, gitu. Dan masalah yang kedua itu masalah konseptual. Masalah konsep di dalam tiga konsep. Ini full real. Ini adalah kubus sebuah bangun ruang. Nah, Anda nanti di sini Anda harus mencari kesimpulan apa perbedaan masalah yang pertama dan masalah yang kedua. Tentunya kalau begitu Anda harus menganalisis masalah yang pertama dulu dan masalah yang kedua. Baru Anda mengambil kesimpulan. Gitu ya. Bisa dipahami? Begitu. Coba saya perlihatkan tayangan ini dulu. Biar alur pembelajaran kita nanti jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suharyanto. Kali ini kita akan belajar di dimensi 3, yaitu menghitung jarak. Kompetensi dasarnya adalah kompetensi pengetahuan mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian untuk keterampilannya adalah menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kali ini kita bertemu di titik ke bidang. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Di dimensi 3 ini, materinya adalah kita akan membahas jarak antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Nah, kita akan membahas di titik ke bidang. Kemudian ada garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang. Tujuan pembelajaran melalui model discovery learning, metode ceramah, diskusi, penugasan, demonstrasi, penguatan guru karakter dengan bantuan aplikasi GeoGebra dan menunjukkan ketakwaan dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap disiplin, sikap bergotong royong, dan sikap bertanggung jawab, siswa dapat 1. Mengidentifikasi kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. 2. Menjelaskan jarak antara titik ke bidang dalam bentuk gambar. 3. Mendeskripsikan jarak antara titik ke bidang dalam ruang. 4. Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. 5. Menggambarkan jarak antara titik ke bidang dalam ruang. 6. Menentukan jarak antara titik ke bidang dalam ruang. Jarak antara titik ke bidang. Pada peragaan ini menunjukkan jarak antara titik A ke bidang B akan membentuk garis tegak lurus. Nah, jarak titik A ke bidang V akan membentuk garis hayal tegak lurus. Nah, berarti kalau tegak lurus adalah membentuk sudut siku. Nah, disinilah sudut siku-sikunya. Nah, titik A ke bidang V akan membentuk garis hayal sebagai ukuran jarak yang membentuk sudut siku-siku tegak lurus. Berarti titik A ke bidang V tegak lurus. Nah, ini ada persoalan. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Setiap rusuknya sama. Jarak antara titik A ke bidang BDHF adalah jarak titik A ke bidang BDHF, titik A ke bidang BDHF adalah berapa? Nah, di sini menunjukkan di titik P ini akan membentuk sudut siku-siku. Di sini adalah sudut siku-siku. Nah, kenapa tidak ke sini, ke titik tengah, atau ke titik yang sini? Karena jarak terdekatnya yang membentuk sudut siku-siku adalah ke titik P tersebut. Mari kita bahas. Pada kubus ABCDEFGH, jarak antara titik A ke B ini
adalah 10, berarti jarak semua rusuknya adalah 10. Nah, pertanyaannya adalah titik A ke bidang BDHF yang paling dekat dari titik A ke bidang BDHF itu diwakili oleh titik P. Kenapa di titik P? Karena titik P ini adalah jarak terdekat dari A, sudut A ke titik P, ke sini, ke bidang BDHF. Nah, ini membentuk sudut siku di sini, ya siku di sini, karena syaratnya harus siku. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari panjang AC. Panjang AC ini adalah akar dari jumlah kuadrat sisi di depannya, berarti akar 10 kuadrat berarti 10 akar 2. Nah, 10 akar 2 karena kita yang dibutuhkan hanya AP ini adalah setengah dari AC, maka jadi 5 akar 2. Jadi jarak antara A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan dari pertanyaan tadi? Kok bisa dimengerti belum? Saya tekankan sekali lagi. Kalau untuk mencari jarak titik ke bidang yang dicari adalah siku-sikunya. Misalkan titik A ke bidang EFGH yang ini, titik A. Berarti yang dicari apa? Yang tegak lurusnya gimana? Yang tegak lurusnya berarti AF ini, berarti A ini ya. Oke. Jadi tegak lurusnya gimana? Tegak lurusnya di sini, di AF ini. Kenapa tidak ke? Padahal bidang EFGH itu kan lebar segini. Tetapi yang siku-sikunya justru di titik F. Kecuali kalau misalkan ada di titik ini, di titik tengah di sini, disuruh mencari bidang jarak antara titik P, misalkan titik P ini, disuruh mencari titik di bidang EFGH, maka yang dicari adalah yang tegak lurusnya, berarti tegak lurusnya di sini. Gitu ya, di titik L ini tegak lurus. Pokoknya kalau titik ke bidang, titik garis harus yang tegak lurus. Karena yang tegak lurus itu adalah jarak terdekatnya. Karena pada waktu kita pertemuan pertama dulu, kita tekankan bahwasanya jarak sebuah benda, jarak sebuah titik itu adalah jarak yang paling dekat. Paham ya kira-kira ya? Oke, sekarang saya minta Anda masuk ke dalam kelompok yang sudah kita bagi kemarin, Ini ada 2 masalah, silakan diidentifikasi masalahnya. Terus nanti Anda mencari kesimpulan dari perbedaan dari 2 masalah tersebut. Anda temukan gimana cara rumusannya. Terus Anda analisis antara kedua rumus itu, mana yang rumus untuk jarak titik ke titik, mana yang rumus untuk jarak titik ke bidang. Oke, silakan. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan
sebuah kandang merpati berukuran panjang 8 meter dan lebar 5 meter dan tinggi 3 meter akan dipasang satu lampu tepat di tengah-tengah atap langit-langit ruangan. Saklar lampu akan diletakkan pada salah satu tiang yang berjarak 5 meter dari lantai. Coba kalian bantu menghitung panjang kabel terpendek dari lampu ke saklar dan berapa jarak lampu saklar. AEG kuadrat. Nah, jadi tadi AE itu adalah jaraknya adalah 3. Nah, jadi 3 pangkat 2 ditambah setengah akan 89 pangkat 2. Nah, jadi 9 tambah 22,25 hasilnya adalah 31,25. Jadi jarak saklar ke lampu itu adalah 31,25. Karena seperti permasalahan pertama sebelumnya, ketika kita ditanyakan titik dari jarak sebuah titik ke garis, yang mana garis itu tidak ditentukan titiknya, maka kita akan menarik garis atau menentukan titiknya itu ke yang paling dekat dan tegak lurus. Maka dengan itu permasalahan kedua itu menggunakan penyelesaian seperti itu. Jadi kita cari di mana titik yang paling dekat dan tegak lurus. Oke, beri aplaus. Penampilan kelompok kita bagus sekali. Ada yang mau menyanggah, mau memberikan masukan, atau kurang jelas, jadi dijelaskan ulang. Kami kelompok 5 izin bertanya. Boleh, Mas kita namanya dulu. Baiklah, saya mewakili kelompok saya, Satria Sayulo, ingin bertanya dan meminta penjelasan kembali kepada kelompok yang sedang berpresentasi. Tadi si Lydia sudah menjelaskan bahwa untuk mencari jarak antara lampu ke saklar itu menggunakan rumus AE kuadrat ditambah EG kuadrat, gitu ya kan? Nah, yang kami tanyakan itu kenapa jarak antara kabel saklar ke lampu itu atau AE itu terlalu panjang, sedangkan sudah diketahui bahwa jarak antara permukaan lantai ke saklar itu 2 meter. Mohon dijelaskan kembali. Oh iya, maaf sebelumnya teman-teman, ternyata kami kelupaan. Jadi ternyata yang diketahui itu ada jarak saklarnya itu 2 meter dari lantai. Maaf sebelumnya. Bagaimana kelompok Selvi, apakah punya jawaban yang sudah dicari sebelumnya? Oke, baik, tidak apa-apa. Ini adalah pendapat kelompok 3. Kita tampung dulu pendapatnya. Ada pendapat dari kelompok 5. Oke, gak apa-apa. Nanti coba kita konfirmasi dulu dari kelompok lain yang akan tampil. Mana yang benar? Semuanya benar, caranya benar. Hanya mungkin ada kekeliruan sedikit cara menghitungnya dan menelaah sebuah persoalan. Gitu ya. Oke, gak apa-apa. Pokoknya kelompok 3 ini tampilannya bagus sekali. Kita beri lagi. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Oke, ada kelompok lain? Boleh. Yuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajra Devian Sasuti dari perwakilan kelompok pertama. Berdirinya saya di sini mau meluruskan kesalahan dari kelompok 3. Nah, kan sudah diketahui tingginya 3 meter, panjang dari permukaan lantai ke saklar itu 2 meter, sedangkan dari saklar ke sumber atasnya itu 1 meter. Untuk mencari, berarti kan seharusnya di sini kan ya. Jadi anggap ini titik S sama ke titik P, yaitu jarak antara titik ke bidang EFGH. Rumusnya yaitu, nah, kan yang ditanyakan tadi panjang kabel terpendek dan jarak dari titik P ke titik S. Panjang kabel terpendek yang diperlukan yaitu panjang ini 1 dan jarak E ke P itu akar 8 setengah dari akar 9. Akar jarak titik S ke titik P itu 5,7 juga, sesuai dengan ini yang sudah saya jelaskan.
Selanjutnya untuk masalah yang kedua yaitu diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang huruf 10 cm ini. Dan tentukan titik A ke bidang EFGH. Nah, titik A kan berada di sini, dan ini kan bidang EFGH. Sesuai dengan ketentuan yang ada, jarak titik ke bidang adalah yang merupakan yang tegak lurus dari bidang tersebut dan yang merupakan jarak terpendek cm. Ditambahlah panjang A ke titik bidang EFGH adalah 10 cm. Nah, itulah hasil yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat saya buat dari permasalahan yang ini adalah yang pertama, di masalah pertama itu merupakan jarak titik ke titik. Kenapa? Karena walaupun dia menentukan jarak titik ke bidang, tetapi di dalam bidang tersebut sudah ditentukan titiknya, maka itu sudah menjadi jarak titik ke titik. Selanjutnya untuk masalah yang kedua itu merupakan jarak titik ke bidang. Karena apa? Karena di dalam bidang tersebut titiknya belum ditentukan dan kita harus menentukannya sendiri. Nah, karena itu maka disebutlah jarak titik ke bidang, yaitu menggunakan jarak terpendek dan yang merupakan yang tegak lurus dari titik tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, baik. Semua kelompok sudah tampil semua. Nah, kita refleksi dulu dari tampilan kelompok-kelompok tadi. Kelompok yang pertama tampil tadi itu juga sudah benar, hanya sedikit kekeliruan menghitung, kekeliruan persepsi. Kata kelompok yang kelompok 3 tadi itu salah persepsi, salahnya taruh di lantai, makanya mereka salah menghitung panjangnya kabel yang dibutuhkan dan jarak antara saklar ke lantai. Padahal di situ sudah dijelaskan bahwasanya saklar diletakkan 2 meter dari permukaan lantai gitu. Jadi ada yang di rumah masang saklarnya di lantai? Ada? Ada barangkali. Ada barangkali. Nah, begitu saja ya salahnya. Kekurangan pekatan itu tidak apa-apa, hanya mungkin salah persepsi saja. Kurang teliti membaca sebuah persoalan. Nah, masalah yang keduanya itu juga benar. Dan untuk kelompok yang lain juga, tadi yang kami juga hampir rata-rata benar semua. Dan juga sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya masalah yang pertama itu ternyata bukan masalah titik ke garis, tapi itu adalah rumus titik ke titik. Nah, jadi Anda sudah bisa membedakan persoalan antara jarak titik ke titik dan titik ke garis, titik ke bidang. Oke. Nah, untuk uji kompetensinya setelah kegiatan di kelompok ini, silakan Anda scan barcode ini, dan nanti boleh kembali atau duduk di tempatnya masing-masing. Kalau ini nanti pakai Google Form ya. Iya, Pak. Silakan diisi di ini. Nanti scan ini, silakan scan. Kita tutup. Kita sampai di penghujung pembelajaran. Jadi kita refleksi dari pembelajaran yang telah berlalu. Jadi yang kita hampir tinggal beberapa materi lagi di garis 3 ini, tinggal jarak antara garis ke garis dan garis ke bidang. Nah, itu lebih mudah.
besok kita akan pertemuan berikutnya kita akan coba masuk di menghitung jarak antara dua garis ke pinggang dan pinggang ke pinggang itu kita jadikan satu pertemuan, kayaknya bisa. Cukup jelas? Yakin tidak ada yang perlu ditanyakan? Oke, agar seluruh kegiatan kita ini berkah, mari kita tutup segala bentuk kegiatan kita hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat Anda semuanya, buat kita semuanya, menjadi ladang amal kita semuanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Salam.